السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bil khusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama kembali datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama lanjutkan dengan duduk bermajlis untuk mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW disampaikan. Maka mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan sabarnya kita duduk di majelis ini, menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih berkaitan dengan ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah hati. Itu terakhir kita bahas pada pekan yang lalu dan belum rampung pembahasannya. Itu kaitan dengan ar-raja. Ya, kaitan dengan ar-raja yang artinya adalah rasa harap. Di mana sudah kita sampaikan bahwasanya ar-raja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ar-raja'ul mahmud. Itu raja yang mulia, raja yang terpuji, harapan yang terpuji, yang kita diperintahkan untuk berharap dengannya. Itu apa? Itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang dengannya bisa terwujud harapan tersebut. Ya, seperti kita mengharapkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun melaksanakan amal soleh. Kita pun melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa mendapatkan pahala-pahalanya. Ya, makanya
definisi takwa menurut Talaq bin Habib. Beliau mengatakan at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillahi bi nurin min Allah tarju thawabahu wa an tatruka ma'siyatallah bi nurin min Allah takhafu iqabahu. Kata Talaq bin Habib, takwa itu adalah ketika Anda melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, disertai dengan Anda mengharapkan pahala dari Allah. Ya, jadi kita melakukan ketaatan, melakukan amal soleh dengan harapan kemudian dengannya kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendapatkan syurganya Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian juga contoh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita diperintahkan dengannya, harapan orang yang melakukan dosa, yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa, lantas kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, dia bersimpul di hadapan Allah, mengharapkan ampunannya. Ya, tapi ini disertai dengan usaha dia bertobat dan meninggalkan maksiat. Ya, bukan hanya sekedar berharap, dia betul-betul berusaha meninggalkan dosa itu, walaupun mungkin nanti dia akan kembali, tapi dia ada usaha untuk bertaubat, meninggalkan dosa maksiat, dan dia pun mengharapkan dengannya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ya termasuk bentuk roja atau contoh roja harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pemberian karunia rizki dari Allah. Maka kita pun melakukan usaha, kita begawi, bekerja, pergi ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke tambak, ke bengkel. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan rizkinya kepada kita. Ya, itu roja al-mahmud, harapan yang terpuji. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atuz zakah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Semuanya orang-orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat, mereka berinfak dari apa yang kami berikan kepada mereka dari rezeki, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, dan mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasan yang abadi, itu syurga. Nah, kemudian jenis roja yang kedua dan yang terakhir kita bahas pada pekan yang lalu adalah ar-raja'ul kadhib, roja yang bohong, roja yang ngeramput, harapan yang bohong. Seperti apa? Ya, itu seseorang berharap ampunan misalnya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dianya kadang tobat. Ya, dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dianya tidak mau beramal soleh. Dia berharap rizki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dianya kadang mau begawi. Ini namanya harapan yang bohong, harapan yang dusta. Ya, maka tidak semestinya seorang mukmin seperti itu. Bahkan itu kata Nabi SAW adalah bentuk dari al-ajiz, bentuk dari kelemahan seorang hamba, bentuk dari kurangnya akal seorang hamba. Dia tidak mau berusaha kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harapan-harapan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah, orang yang juru dari umatku, kata Nabi SAW, adalah orang yang terus memperturuti hawa nafsunya, kadang maunya bertobat,
Ya, terus maksiat. Pada saat yang sama dia ingin itu, ingin ampunan, ingin surga, ingin pahala, dianya kadang berusaha. Nah, ini nggak benar begitu. Ini namanya harapan palsu, harapan dusta. Nah, kemudian yang ketiga dari jenis raja adalah ar-raja syirki. Itu harapan yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Wa huwa an yarjuwa ghairallah amran huwa min khasaisillahi ta'ala. Kapan harapan itu bisa menjerumuskan seseorang pada kesyirikan? Itu ketika dia mengharapkan kepada selain Allah perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia berharap kepada makhluk perkara-perkara yang hanya Allah bisa memberikannya. Rizki yang memberikan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ada seseorang misalnya mengharapkan rizki dari apa misalnya? Ya, dari makhluk selain Allah. Ya, dari jimat-jimat misalnya, dari penglaris. Ya, ditaruh di tokonya, ditaruh di tempat jualannya itu jimat. Kenapa? Supaya laris, supaya lancar bisnisnya, supaya banyak pembelinya, supaya banyak rizkinya. Jadi dia gantungkan rizkinya kepada jimat itu, kepada makhluk. Dia mengharapkan dengan adanya jimat itu kemudian mendapatkan harta yang melimpah ruah. Nah, ini namanya harapan yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan orang itu pada kesyirikan. Ya. Dan sayangnya masih ada kaum muslimin yang melakukan hal seperti ini. Ya, ditaruh di tokonya atau di tempat usahanya kayak kaligrafi yang enggak jelas. Ya mungkin di sana ada permintaan pertolongan kepada jin, kepada syaitan. Ya, ada juga ulun lihat sendiri kayak rajah-rajah gitu ditempel, kayak bak terbalik, tak terbalik, jin terbalik, enggak jelas. Ya, tujuannya apa? Sebagai penarik rizki, sebagai magnet rizki, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dia lupakan. Dia lebih berharap kepada makhluk ketimbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi rizki yang maha memberikan segala-galanya. Kenapa enggak minta saja sama Allah? Kenapa enggak berharap saja kepada Allah? Kenapa enggak tidak menggantungkan harapan hanya kepada Allah satu-satunya saja? Tak perlu menggantungkan harapan ya khususnya pada perkara-perkara yang hanya Allah bisa memberikannya. Jangan kita gantungkan harapan kita kepada selain Allah. Ya termasuk mengharapkan kesembuhan. Ya, yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengharapkan kesembuhan itu hanya kepada Allah. Adapun kita berobat itu hanya sebagai sarana untuk mencapai kesembuhan. Tetap kita harus yakini Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menyembuhkan, bukan yang lainnya. Ya. Makanya di antara doa-doa ruqyah apa? Adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifauka. Ya Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, zat yang menghilangkan segala penyakit, ya sembuhkanlah hamba, karena sungguhnya Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka gantungkan harapan kesembuhan kita
ketika kita sedang tertimpa sakit hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah kisahkan Nabi Ibrahim, dia mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanku. Jadi digantungkan harapan kesembuhannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula dengan rezeki dan yang lainnya yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikannya. Harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harapan kita. Nah, kemudian para jamaah yang perlu muliakan, selanjutnya di sini Syekh menyebutkan wujubul jama' bainal khaufi war raja. Itu keharusan untuk menggabungkan pada diri seorang mukmin itu antara rasa takut dan rasa harap. Yaitu harus ada pada diri seorang mukmin, digabungkan pada dirinya. Kata beliau di sini, yajibu 'alal mu'min an yajma'a bainal khaufi min Allah. Wajib bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa raja'a rahmatih, dan rasa harap terhadap rahmat Allah. Wa bihadza yasilu ila darajatil i'tidal fil khauf war raja. Maka dengan demikian seorang mukmin itu akan sampai pada posisi yang setara, yang sebanding, yang sejajar antara rasa takut dan rasa harap. Fala yaghlibu alaihi al-khawf fayai'as min rahmatillah. Sehingga pada diri seorang mukmin itu tidak hanya rasa takut, ujung-ujungnya nanti akan putus asa dari rahmat Allah. Walar raja faya'man min makrillah. Atau tidak hanya pada diri seorang mukmin itu cuma harap, rasa takut tidak ada, sehingga menjadikan dia merasa aman, menjadikan dia meremehkan dosa. Jadi harus dua-duanya jalan bareng. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka lah orang-orang yang berdoa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-wasilah. Ayyuhum aqrab, siapakah mereka yang paling dekat kepadanya? Wa yarju rahmatah. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu mengharapkan roja, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah. Pada saat yang sama mereka juga takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang beriman harus begitu. Ya, hadirkan pada diri kita ini perasaan harap plus rasa takut. Sehingga inilah yang akan menjadikan kita selalu istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad qarrara as-salafus salih hadzal manhaj. Famimma warada fi hadza, dan para salafus salih itu sudah menerapkan hal ini pada diri-diri mereka. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah mengatakan, "Lau nada munadin minas sama'." Seandainya ada penyeru dari langit yang mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum dakhilunal jannah kullukum ajma'un illa rajulan wahidan la khiftu an akuna huwa." Lihat di Umar bin Khattab, sekelas Umar, ya, sahabat yang termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sudah dijamin masuk surga. Beliau bilang apa? Seandainya ada penyeru dari langit mengatakan, "Wahai manusia, sungguh semua kalian akan masuk surga tanpa terkecuali, kecuali satu orang saja." Jadi semua kalian wahai manusia akan masuk surga kecuali satu orang yang akan masuk neraka. Maka Umar mengatakan, "Aku akan khawatir
jangan-jangan aku yang satu itu. Ya, aku yang dikecualikan tidak akan masuk surga itu. Kemudian walau nada munadin, kalau seandainya ada penyeru mengatakan ayyuhan nas innakum dakhiluna an-nar illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana. Ya, innakum dakhiluna an-nar illa rajulan wahidan. Seandainya ada penyeru mengatakan wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua akan masuk neraka kecuali satu orang. Maka kata Umar, aku akan berharap akulah satu yang dikecualikan untuk tidak masuk neraka itu. Dan ini rasa takut dan rasa harap begitu. Ya, bergandengan jalan bareng. Ini yang ada pada sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga berkata seorang salaf yang lainnya bernama Mutrif bin Abdullah rahimahullah. Dia mengatakan, "Law wuzina raja'ul mu'min wa khawfuhu ma raja' haduma 'ala sahibih." Seandainya ditimbang antara rasa harap dan rasa takut yang ada pada diri seorang mukmin, niscaya akan sama beratnya. Niscaya akan sama berat antara rasa takut dan rasa harap itu. Kemudian juga seorang yang lainnya mengatakan, itu Abu Ali Ar-Rudzabari rahimahullahu taala, dia mengatakan al-khawfu war-raja'u ma ka janahi ta'ir. Jadi rasa takut dan rasa harap ibarat dua sayap burung. Idza stawaya istawat tayr wa tamma tayran. Kalau kedua sayap itu sama-sama bagus, ya, tidak ada cacat, maka burung itu akan terbang dengan mudah. Ya. Namun sebaliknya, kalau salah satu sayap burung itu ada cacatnya, ada kurangnya, maka itu minimal akan menjadikan terbangnya itu enggak seimbang. Kalaupun mungkin pada akhirnya dia enggak bisa terbang. Itu ibarat orang yang beriman antara rasa takut dan rasa harap yang harus ada pada diri setiap mukmin. Nah, kemudian para jamaah muliakan, ulun tambahkan ucapan-ucapan para salafus saleh, ya, orang-orang saleh di zaman dahulu tentang rasa harap dan rasa takut ini. Berkata sahabat yang mulia itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau juga sahabat yang mulia. Walaupun banyak orang enggak senang sama Muawiyah, apalagi orang-orang Syiah. Tapi kita Ahlus Sunnah, kita memuliakan Muawiyah. Beliau sahabat yang mulia, bahkan salah satu dari sahabat yang Nabi tugaskan untuk menulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau ketika dalam kondisi sakit parah, beliau mengatakan atau dikatakan kepada beliau, "Ala tusi, wahai Muawiyah, tidakkah engkau memberikan wasiat?" Maka Muawiyah pun mengatakan, "Allahumma aqillal asrah." Kata beliau, "Ya Allah, kurangilah kesalahanku. Wa'fu 'aniz zallah." Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Wa tajawaz bihilmika an jahli man lam yarju ghairaka. Dan kata beliau, ya Allah, abaikanlah dengan kesabaranmu kebodohan orang yang tidak berharap kepada siapapun selain kepadamu. Artinya kata Muawiyah, ya Allah, abaikanlah kesalahan-kesalahan hamba ini yang seorang yang bodoh, seorang yang tidak tahu apa-apa. Yang hamba ini adalah orang yang selalu berharap kepadamu, ya Allah. Ini kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka disebutkan orang itu kalau dalam posisi
sakit parah, ya di sana dia dituntut harapannya itu harus diperkokoh, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diperkuat. Bahkan khusus dalam kondisi seperti itu harus lebih diperkuat rasa harap daripada rasa takut. Kalau orang dalam kondisi sakit parah atau bahkan dalam kondisi sakaratul maut, jadi harapannya itu harus lebih dominan. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, seperti hadis ketika Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang lagi sakit parah. Kata Nabi SAW, gimana kabar? Gimana kondisimu? Kata dia, inni la arjullah wa akhafu ala dhunubi. Ya Rasulullah SAW, aku ini sungguh sangat mengharapkan Allah, sungguh sangat berharap kepada Allah. Ini berharap ridhonya, berharap ampunannya, berharap rahmat dan kasih sayangnya. Wa akhafu dhunubi, dan aku juga takut akan dosa-dosaku. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dalam kondisi seperti ini kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan berikan kepada dia apa yang dia harapkan, dan Allah akan amankan kepada dia dari apa yang dia takuti. Ini utamanya kita selalu ada roja, ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari seorang salafus saleh yang lainnya yang bernama Atha, atau dari Atha ibn Sa'id, beliau mengatakan, dakhalna ala Abi Abdurrahman As-Sulami na'udu. Kami pernah menjenguk Abdurrahman As-Sulami. Kemudian ada maka kemudian beliau pun berkata ketika kami menjenguknya itu, ana arju rabbi wa qad sumtu lahu 80 ramadanan. Kata Abdurrahman As-Sulami, sungguh aku ini dalam kondisi sakit parah seperti ini, aku berharap harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh aku sudah berpuasa Ramadan sebanyak 80 kali. Ya, artinya ini menjadikan dia berharap gitu. Saya sudah puasa Ramadan 80 kali. Ya, mudah-mudahan dengannya kemudian Allah mengampuni dosa-dosa saya, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada saya. Ya, ada juga seorang salafus saleh yang lainnya ketika dia dalam kondisi sakit parah, maka ditangisi oleh anak-anaknya. Maka dia pun mengatakan, kalian tidak usah menangisiku, karena sungguh aku di kamar ini, kata dia, sudah menghatamkan Al-Quran ribuan kali di kamar ini. Jadi kalian tidak usah menangisiku, karena aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku sudah menghatamkan ribuan kali Al-Quran di kamar ini selama hidupku. Itu contoh-contoh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika orang itu dalam kondisi sakit parah begitu. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berkata seorang salafus saleh yang lainnya bernama Hammad bin Salamah. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, lau khuyyirtu baina muhasabatillahi li wa baina muhasabati abawayya lakhtartu muhasabatallah, wa dhalika li anna Allah arhama bi min abawayya. Jadi kata Hammad bin Salamah ini, seandainya aku diberi pilihan untuk mengharapkan kebaikan dari Allah atau mengharapkan kebaikan dari kedua orang tua, seandainya aku disuruh milih, kata dia, aku akan lebih mengharap kepada Allah. Ya, aku akan lebih berharap
kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata dia, karena aku tahu betul Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang kepadaku daripada sayangnya orang tuaku kepadaku. Ini kata Hammad bin Salamah. Ya, ini bentuk-bentuk harapan orang tertentu. Ya, jadi kata beliau, demi Allah, seandainya aku diberi pilihan mengharapkan Allah atau mengharapkan orang tuaku, aku akan lebih mengharapkan Allah, karena Allah itu lebih sayang kepadaku daripada orang tua. Ya, nah itu. Kemudian juga disebutkan dari Fudail bin Iyad, seorang salaf yang terkenal di zamannya, seorang imam namanya Fudail bin Iyad. Ya, beliau mengatakan, wa izzatu, demi Allah yang maha perkasa, lau adkhalani Allahu an-nara ma aistu. Kata Fudail bin Iyad, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan aku ke dalam neraka, aku tidak akan pernah putus asa dari rahmatnya. Ya, aku akan selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Ya, harapan-harapan dari para salafus saleh. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengisahkan, dakhaltu ala Syafi'i fi maradi alladhi mata fi. Aku pernah masuk mendatangi Al-Imam Syafi'i ketika beliau sakit parah yang mengantarkan beliau pada wafatnya. Faqultu, maka kata Al-Muzani, ya Aba Abdillah, kaifa asbahta? Wahai Abu Abdillah, bagaimana kabarmu? Maka farafa'a ra'sahu, Al-Imam Syafi'i mengangkat kepalanya. Wa qala, dan beliau pun berkata, asbahtu minad dunya rahila. Kata Imam Syafi'i, aku ini nampaknya sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Wali ikhwani mufariqa, dan aku nampaknya akan berpisah dengan kawan-kawanku. Wali su'i amali mulaqiya, dan aku akan berjumpa dengan amal perbuatanku. Itu akan berjumpa dengan balasan-balasannya. Wa 'ala Allahi warida, dan aku akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adri ruhi tasiru ilal jannah fa uhanniha au ilan nari fa uazziha. Dan kata Imam Syafi'i, dan aku ini tidak tahu apakah ruhku nanti itu akan dimasukkan ke dalam surga sehingga aku senang, sehingga aku bergembira dengannya, ataukah ruhku ini akan dimasukkan ke dalam neraka sehingga aku akan bersedih dengannya. Bayangkan, sekelas Imam Syafi'i, seorang imam besar, seperti ini yang beliau katakan. Ya, tidak ada beliau mengatakan bahwa saya ini ya imam besar, ulama besar, ya pasti masuk surga, apalagi menjamin murid-muridnya masuk surga. Enggak ada. Sekarang aja yang kita saksikan ada orang-orang kayak gitu, ya, mengatakan kepada murid, kalian kalau ada apa-apa nanti kasih tahu saya, sebut nama saya, ya sebut nama fulan, nanti kalau ditanya di kuburan man rabbuka, sebut nama ini, aman kalian. La haula. Imam Syafi'i, imam besar, beliau mengatakan seperti ini. Ya, kata beliau, aku tidak tahu apakah aku akan bergembira atau kesedih. Ya, kemudian beliau menyenandungkan sebuah syair. Imam Syafi'i ini selain beliau ulama besar dalam akidah, dalam fikih, beliau juga seorang penyair. Imam Syafi'i punya kitab isinya semua syair-syair, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Nah, di sini setelah beliau mengucapkan tadi, Imam Syafi'i mengucapkan, menyenandungkan sebuah syair. Kata beliau, walamma qasa qalbi dhaqat madhahibi ja'altu raja'i duna afwika sullama.
Yang artinya, kata beliau, ketika hatiku merasa gersang dan jalanku menyempit, kujadikan harapanku pada ampunanmu sebagai tangga. Ya, jadi kata beliau, ketika hatiku terasa gersang, ya, jalanku terasa menyempit, ya Allah, maka aku jadikan roja harapanmu kepada ampunanmu, itulah sebagai tangganya. Kemudian kata beliau, famazilta da'afwin 'anil dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Kata beliau, ya Allah, famazilta da'afwin 'anil dhanbi, engkau adalah zat yang senantiasa memaafkan, mengampuni dosa-dosa hambanya, dan engkau senantiasa ya memberikan anugerah kepada hamba-hambamu. Kemudian kata beliau, fa in tantaqim minni falastu bi'ais. Ya Allah, kalau seandainya pun engkau mengazabku, maka aku tidak akan pernah putus asa untuk mengharapkan rahmatmu, ya Allah. Walau dakhalta nafsi bijurmi jahannama, bahkan walaupun seandainya engkau, ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka, aku akan terus mengharapkan harapan kepadamu, ya Allah. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau juga, ta'azamani dhanbi falamma qarantu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, dosaku itu tampak besar bagiku, tapi ketika aku bandingkan dengan ampunanmu, wahai Allah, sungguh ampunanmu itu jauh lebih besar. Ya, ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap. Jadi sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar. Maka terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali bertaubat kepadanya dan meninggalkan dosa-dosa, begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berkata juga ya seorang salafus saleh yang lainnya, ini kata Syu'aib bin Harb, beliau mengatakan kepada seorang laki-laki, ya kepada muridnya nampaknya, in dakhaltal qabra wa ma'akal Islam fa abshir, kata beliau, kalau engkau wafat dimasukkan ke dalam kuburmu dalam keadaan engkau masih menjadi seorang muslim, maka kabar gembira bagimu. Maka kabar gembira bagimu, kata Syu'aib bin Harb. Ya, ini untuk memberikan harapan-harapan. Kemudian juga berkata yang lainnya dari seorang salafus saleh, inni la uhsinu dhanna bi rabbi wa kadhiba law ahsana dhann la ahsana al-amal. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan aku ini berbaik sangka kepada Tuhan, tapi dia tidak ada usaha kemudian untuk beramal soleh, untuk bertaubat, maka kata beliau, wa kadzaba, maka orang itu dusta. Lau ahsana dhann la ahsana al-amal. Karena orang itu kalau betul-betul berbaik sangka kepada Allah, maka dia juga akan memperbaiki amalannya. Harusnya begitu. Ya, jadi harapan kepada Allah harus disertai dengan usaha. Ya, itu maksudnya. Kemudian juga berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, ar-raja'u thalathatu anwa'. Rasa harap itu ada 3 macam. Nau'ani mahmudani wa nau'un gururun mazmum. 2-nya terpuji, 1-nya itu tercela. Fal awal, adapun yang pertama, raja'u rajulin amala biqa'atillahi ala nurin min Allah fahuwa rajin li thawabihi. Itu
harapan yang pertama dan ini yang terpuji adalah seorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lantas dia mengharapkan pahala dari Allah, maka ini dia harapan yang terpuji. Ini jenis yang pertama kata beliau. Kemudian yang kedua, wa rajulun aznaba dzamban tsumma taba minha fa huwa rajul li maghfiratillahi ta'ala wa afwi ihsanih. Ya, orang yang melakukan dosa ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga harapan yang terpuji. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, wa rajulun mutamadin fit tafridi wal khataaya. Fit tafridi wal khataaya. Itu seseorang yang terus-menerus melakukan dosa. Ya, terus bergelimang dalam dosa dan maksiat. Yarju rahmatallah bila amal. Lantas dia mengharapkan rahmat Allah tanpa mau beramal, tanpa mau berusaha. Fahadha huwal ghurur wat tamanni war raja'ul kadhib. Maka orang ini adalah orang yang tertipu kata beliau, dan ini adalah harapan yang dusta. Ya. Dan seterusnya dari banyak ucapan para salaf as-salih yang mengajarkan kepada kita tentang ya bagaimana seharusnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Jadi demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.